Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bangun di pagi hari dan bersama-sama kita bisa mengikuti morning devotion hari ini. Terima kasih sepanjang malam Tuhan yang menjagai kita. Dan kita gak kekurangan semua yang baik dari Tuhan. Keluarga orang-orang yang dikasihi ada di dalam perlindungannya, ada di dalam tangannya, ada di dalam rencananya yang luar biasa. Hari ini kembali lagi kita bangun dan diingatkan untuk memfokuskan seluruh kehidupan kita kepada Bapa Surgawi. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Untuk selalu ada dekat denganmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tahu kalau kami bangun di pagi hari ini, semua karena ada rencanamu. Kami boleh terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di seluruh kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Kami ucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kirabashikiriarala, kiriarala marole, Kemia mamaranama, Kau yang kami rindukan, Kau yang kami dambakan, lebih dari segalanya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu, rindu dekatmu selalu ada dalam pelukan-Mu, ya Tuhanku, mendengar detak jantungmu, dekat denganmu selalu. Mendengar suara-Mu, nikmati kasih-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dekat denganmu, ya Bapakku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena kami aman, kami tenang. Kami percaya bahwa selalu akan ada jalan. Dan kami tahu Engkau Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan Yesus. Sungguh gak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Nyatakan firman-Mu bagi kami Tuhan. Biarkan kami terus diarahkan oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Haleluya. Hari ini saya memberi tema ketenangan. Mazmur 116 ayat yang ke-7 berkata, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Perhatikan, orang gak tenang karena jiwanya belum beres. Di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Berarti orang yang tidak tenang bisa jadi pikirannya bermasalah, kehendaknya juga bermasalah,
Ya, sehingga itu membawa apa? Membawa dia untuk nggak tenang. Makanya firman Tuhan tadi berkata, kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah apa? Berbuat baik kepada setiap kita. Nah, kata tenang akan menjadi sebuah kata yang akan sering diucapkan dalam sesi morning devotion ini. Karena saya mau mengajak kita untuk kita belajar bersama-sama tentang kata tenang. Sebuah kata yang memang kalau diucapkan itu begitu mudah, begitu cepat. Tetapi menghidupinya tidak mudah dan juga tidak cepat. Haleluya. Tapi Tuhan mau kita tenang. Tuhan mau kita bisa mengendalikan diri kita. Karena orang yang tidak tenang akan sulit untuk mengendalikan dirinya. Nah, kenapa sih kita harus tenang Pak Pendeta? Yang pertama supaya kita nggak melakukan kesalahan. Haleluya. Ya. Kalau orang nggak tenang, dia bisa dengan mudah melakukan kesalahan. Nah, yang berbahaya adalah apabila kesalahan tersebut sangat fatal. Ini yang berbahaya. Ya. Seharusnya kesalahan itu tidak dibuat, tapi dia buat kesalahan itu. Wah, ini kesalahannya fatal, akhirnya harus berurusan dengan hukum dan kemudian diketok palu bersalah dan akhirnya kena hukuman mati. Ini yang berbahaya. Ini sebetulnya menggambarkan realita kehidupan. Yang mana ada beberapa orang yang gak tenang dalam dirinya sehingga mengakibatkan dosa dan akhirnya ujung-ujungnya mencelakai dirinya sendiri. Makanya itu supaya engkau gak melakukan kesalahan, tenang. Tenang. Firman Tuhan tadi sudah bilang, kembalilah tenang hai jiwaku. Ayo jemaat Tuhan hari ini, tenang. Pak Pendeta, ini udah mepet banget Pak Pendeta. Tenang. Tuhan kita itu spesialisasi membuat mujizat di saat-saat mepet. Tenang, 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 tenang. Haleluya. Amin. Yang kedua, supaya mampu mengendalikan diri. Nah, ini penting. Kita seringkali juga kalah di sini nih. Kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Nah, ini yang berbahaya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, ya sama juga dengan yang sebelumnya. Kita melakukan kesalahan dan kita bisa berurusan dengan hukum. Kendalikan diri. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang gak bisa mengendalikan diri itu adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya apa? Gak ada bentengnya lagi. Sehingga apa? Musuh mudah masuk, mudah menghancurkan dan mempermalukan. Ini yang berbahaya. Makanya itu ayo tenang. Supaya apa? Supaya engkau mampu mengendalikan diri. Hari-hari ini kita perlu untuk terus mengendalikan diri. Ada banyak tawaran-tawaran, ada banyak godaan-godaan, ada banyak kesempatan-kesempatan untuk kita berbuat dosa. Kita harus bisa mengendalikan diri. Haleluya. Amin. Dan itu diperlukan apa? Ketenangan, tenang, tenang, tenang. Makanya waktu ada tawaran, apapun itu, kalau itu tawaran dosa, engkau harus bisa dengan tegas, dengan tenang kau menolaknya. Tapi kalau ada tawaran kau masih belum tahu itu berdosa atau apa enggak, tenang, berdoa, konsultasi, lihat baik-baik, pelajari baik-baik bagaimana. Jangan sampai itu merugikan engkau, jangan sampai itu justru membawa engkau kepada dosa. Tenang, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Dan yang berikutnya yang ketiga, supaya tidak keduluan. Yang menang itu belum tentu yang cepat loh. Tapi orang yang tenang, dia akan bisa menang juga. Haleluya. Ya. Yang lebih dulu belum tentu dia menang. Tapi kalau kita tenang, kita bisa lihat, oh kita lewat sini. Oh kita begini. Oke dia begitu, oke enggak masalah. Kita tenang, kita pikirin dulu caranya gimana. Oke saya akan begini, saya akan begini. Ada banyak strategi. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya, kita akan menjadi berhikmat. Ini yang luar biasa. Haleluya. Amin. Yes.
Ya, kalau kita tenang, kita nggak akan keduluan kok. Tenang aja. Nah, saya akan melanjutkan begini. Definisi tenang kalau menurut dunia adalah sebuah tindakan yang tidak terburu-buru, penuh perhatian, dan melakukan pekerjaan itu dengan detail. Tapi definisi tenang menurut Alkitab adalah apa? Yesaya 30 ayat yang ke-15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yes. Kalau menurut dunia, definisi tenang adalah sebuah tindakan yang tidak terburu-buru, penuh perhatian, dan melakukan pekerjaan dengan detail. Tapi definisi tenang menurut Alkitab adalah apa? Bertobat dan diam. Yes. Waktu kita bertobat, waktu kita diam, kita sedang ada dalam ketenangan. Bertobat, Pak, saya sudah bertobat, Pak. Berapa? Kapan? 10 tahun yang lalu. Bertobat itu day by day kita harus hidupin itu. Karena terkadang tanpa kita sadari ataupun kita sadari dalam satu hari kita bisa melakukan kesalahan. Makanya kita perlu bertobat. Dan ketenangan menurut Alkitab, waktu kita bertobat, waktu kita diam di situ, kita sedang ada dalam ketenangan. Amin. Haleluya. Diam aja. Diam adalah diam. Bertobat adalah bertobat. Akui semua di hadapan Tuhan. Diam. Tenang. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Masih di ayat yang sama, yang kedua. Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Definisi tenang menurut Alkitab yang kedua adalah apa? Punya kekuatan. Yes. Engkau punya kekuatan untuk itu tenang. Tenang, engkau punya kekuatan, engkau punya kemampuan. Ya, engkau punya kebijaksanaan. Tenang, tenang, tenang. Haleluya. Ada kekuatan, tenang aja. Kenapa orang-orang tidak tenang? Karena dia nggak percaya dirinya. Dia nggak yakin bahwa dia punya kekuatan. Dia nggak yakin bahwa dia mampu. Akhirnya apa? Dia nggak tenang, gerasa gerusuk. Akhirnya salah, akhirnya ngawur, akhirnya bikin malu, ya, akhirnya berurusan dengan hukum dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini berbahaya. Tenang, engkau punya kekuatan. Katakan amin. Haleluya. Ya. Kemudian yang ketiga, Yakobus 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang ketiga apa? Definisi tenang menurut Alkitab, enggak mendua. Kalau engkau masih mendua artinya engkau bukan orang yang tenang. Tapi kalau engkau tegas, sekali Yesus tetap Yesus, sekali hidup benar, atau apapun juga yang selama itu mendua, itu berarti engkau tidak tenang. Tapi kalau engkau tegas satu, maka engkau adalah orang yang tenang. Kenapa? Orang yang mendua, ya, dikatakan tidak akan tenang dalam hidupnya, enggak tenang dia pasti. Ya. Kalau Senin sampai Jumat kita berdosa, atau Senin sampai Sabtu lah kita berdosa, harus hari Minggu kita kita kudus gitu ya, nggak akan tenang pasti. Ya, makanya itu ya, kita ini nggak bisa ada di zona abu-abu di dalam kekristenan. Kalau dingin dingin, kalau panas panas, nggak bisa abu-abu. Sebentar dingin, sebentar panas, nggak bisa. Jangan pernah mendua. Jangan jadikan Tuhan nomor 2, dia harus nomor 1. Amin. Haleluya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Yesaya 62 ayat yang pertama. Oleh karena Sion aku tidak akan berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Haleluya. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Amin. Apa sih yang keempat? Pembelaan akan menjadi bagian kita. Katakan amin. Iya. Kebenarannya akan bersinar seperti cahaya. Keselamatannya akan menyala. Artinya apa? Ada pembelaan. Justru waktu kita tenang, Tuhan akan munculkan pembelaan-pembelaan buat setiap kita. Tuhan akan menjadi hakim yang agung. Tuhan akan menjadi Allah yang perkasa buat setiap kita. Katakan amin. Iya. Pembelaan pasti datang buat orang yang tenang.
Tapi orang yang nggak tenang, aduh, ya dia akan selalu berusaha membela dirinya sendiri. Dia akan selalu berusaha untuk apa? Untuk mencoba mencari cara apapun supaya orang lain itu bisa tahu. Tenang aja. Tuhan yang akan membukakan segala sesuatunya. Haleluya. Enggak semua hal perlu kita jelaskan. Ada beberapa hal yang memang kita harus jelaskan, tapi enggak semua kita perlu jelaskan. Nah, yang enggak semua kita perlu jelaskan itu adalah apa? Kita akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Katakan amin. Haleluya. Kira-kira sampai di sini kita mau enggak? Kita suka enggak ada dalam ketenangan itu? Amin. Iya, enak loh. Tenang. Kemudian yang kelima, Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya ambil kata lemah lembut. Amin. Kita akan tenang ketika kita punya kelembutan dan itu akan menjadikan kita mau untuk diarahkan. Haleluya. Yes. Orang yang tenang, orang itu akan mengalami kelemah lembutan dalam dirinya sehingga dia mau diarahkan. Kita ngarahin orang yang tenang lebih enak daripada kita ngarahin orang yang gak tenang. Percayalah, kalau kita mengarahkan orang yang tidak tenang, masuk kanan, cepat keluarnya dari telinga kiri. Amin. Bahkan kadang-kadang gak masuk sama sekali. Karena apa? Dia gak mau dengar, dia gak mau diarahkan. Ini yang berbahaya. Makanya Yesus berkata, belajar daripada aku. Karena apa? Aku lemah lembut. Haleluya. Di episode sebelumnya saya juga bahas ayat ini. Makanya ayat ini powerful sekali. Ya, kepada siapa kita belajar, kepada siapa kita mencari selain kepada Yesus. Haleluya. Ayo, biarkan hati kita lembut sehingga kita mudah diarahkan. Haleluya. Makanya itu milikilah ketenangan supaya engkau gak ngawur. Haleluya, amin. Kemudian yang berikutnya dikatakan bagaimana kita harus mengalami kemerdekaan yang sejati. Haleluya. Bagaimana seseorang bisa mengalami kemerdekaan sejati? Ketika dia mengalami ketenangan. Haleluya. Ayo, jadilah tenang. Engkau akan mengalami kemerdekaannya sejati kalau engkau mengalami ketenangan. Saya berdoa, biarkan hari ini seperti tadi firman Tuhan berkata, ya, mari kita mau menjadi orang yang punya ketenangan. Orang tidak tenang karena ada hal yang belum dibereskan atau ada dosa. Atau bisa juga karena tidak melatih dirinya untuk merenungkan firman, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kalau masih ada dosa, akuin semua di hadapan Tuhan. Karena dosa itu bisa membuat engkau tidak tenang. Milikilah terus kedisiplinan untuk merenungkan firman, memuji dan menyembah Tuhan. Saya berdoa hari ini ada ketenangan di dalam nama Yesus turun atas setiap jemaat Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini, apapun kondisimu, tenang karena ada Tuhan di dalam nama Yesus beserta dengan engkau. God bless. Bapa, terima kasih. Aku melepaskan segala yang terbaik atas umat-Mu hari ini. Biarkan mereka tenang, dan tenang. Karena mereka tahu mereka bersama dengan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. God bless.